Setelah hilang dari pandangan keluarga Jin, tidak lama kemudian, Lu Yun tiba-tiba bergoyang dan jatuh ke pelukan Chu Yao. Hal ini membuat Chu Yao sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia dengan cepat bertanya dengan prihatin, "Ada apa denganmu, Lu Yun kecil?" Lu Yun dengan lemah menunjuk ke dadanya, "Saya tertusuk kalajengking beracun itu. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Saya hanya bertahan." Chu Yao tiba-tiba teringat kejadian mengejutkan sebelumnya. Bukan karena dia berhati besar, tapi Lu Yun bertindak terlalu tenang setelah ditusuk oleh Raja Kalajengking beracun. Dia tidak hanya membunuh Raja Kalajengking beracun dan Jin Dale, dia juga mampu menyelamatkan orang-orang dari keluarga Jin. Badai pasir hisap yang mengerikan berhasil diselamatkan. Dia terlihat seperti orang normal. Chu Yao juga berpikir bahwa tidak ada yang serius pada dirinya. Baru setelah Lu Yun jatuh, Chu Yao menyadari keseriusan masalah ini. Dia sangat cemas hingga dia hampir menitikkan air mata. "Lu Yun kecil, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Apa yang harus dilakukan? Saya bersedia." Chu Yao melihat sekeliling dan melihat gurun yang luas, merasa sangat putus asa. "Jangan khawatir, aku hanya kehabisan tenaga untuk sementara. Biarkan aku berbaring di pelukanmu dan istirahat sebentar, dan seharusnya tidak ada masalah besar," kata Lu Yun menghibur. "Benarkah, Xiao Lu Yun? Berhenti bicara dan berbaringlah dengan tenang sebentar." Chu Yao tidak memiliki keraguan sedikit pun, dia duduk di tanah di gurun, menjaga kakinya tetap diam, berusaha membuat Lu Yun berbaring senyaman mungkin. Untuk mencegah Lu Yun terkena pasir dan debu, dia juga menggunakan payudaranya untuk menekan sedikit kepala Lu Yun agar angin dan pasir tidak bertiup ke wajah Lu Yun. Lu Yun diam-diam menutup matanya dan menikmatinya sebentar. Yah, meskipun istri kakak kelima tidak besar, baunya sangat harum. Adik kelima, tiba-tiba aku memikirkan metode yang pasti akan membantuku pulih lebih cepat. Setelah beberapa saat, Lu Yun membuka matanya dan berkata, "Metode apa, Xiao Lu Yun? Tolong beritahu aku secepatnya." Setelah mendengar bahwa ada cara untuk pulih lebih cepat, Chu Yao langsung merespons dengan positif. "Panggil aku suamiku dan dengarkan. Petik 2, petik 2. Wajah Chu Yao menjadi gelap. "Kamu sudah sangat lemah, namun kamu masih punya tenaga untuk bercanda, kamu tidak tahu keseriusannya." Lu Yun menjelaskan dengan sopan, "Sebenarnya seperti ini. Aku ingin tahu di bandara itu. Apakah Tentaiko itu memberitahumu bahwa aku memiliki perawakan yang istimewa?" Seharusnya sudah disebutkan sebelumnya. Chu Yao berpikir, tidak yakin. Salah satu wujud nyatanya adalah kemampuan pemulihan saya jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Ini terkait dengan ki dan darah saya. Jika ki dan darah beredar lebih cepat, kemampuan pemulihannya akan meningkat, secara alami menjadi lebih kuat. Terus, jadi kalau kamu memanggilku ayah, jika kamu memanggilku suami, ketika aku sedang bersemangat, darahku akan menjadi lebih kuat, alirannya akan lebih cepat, dan kemampuan pemulihanku akan lebih kuat. Bukankah ini kebenarannya? Petik 2. Itulah yang sebenarnya. Chu Yao mengangguk dengan serius, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah dibawa ke dalam parit oleh Lu Yun. "Kalau begitu berteriak lebih keras," kata Lu Yun sambil tersenyum setelah rencananya berhasil. "Ah," seru Chu Yao, dan kemudian dia menyadari bahwa itu adalah rutinitas, dan wajah merah mudanya tiba-tiba memerah. "Saat aku menelepon suaminya, mau tak mau aku memikirkan kejadian di masa lalu. Memalukan sekali." Chu Yao menggigit bibir merahnya dengan ringan, rona merah telah menyebar ke lehernya yang seputih salju, tetapi untuk membuat Lu Yun pulih secepat mungkin, dia dengan naif memilih untuk berkompromi pada akhirnya. "Suami," Chu Yao berbisik seperti nyamuk atau lalat. Lu Yun mendapat banyak manfaat dan berkata dengan kepuasan, "Adik kelima, istriku, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku bisa merasakannya. Tubuhmu sudah sedikit pulih. Tolong telepon aku beberapa kali lagi untuk mendengarnya." Petik 2, petik 2. Saya pikir panggilan pertama telah dilakukan, dan akan lebih mudah untuk menelepon lagi, tetapi Chu Yao tidak berbicara lagi, membuat rencana Lu Yun menjadi sia-sia. "Aduh, itu saja, aku puas bisa memanggil adik kelima yang pemalu itu sebagai suami." Lu Yungang hendak mengakhiri pertunjukannya. Tiba-tiba, bibirnya terasa lembut dan manis, membuat mata Lu Yun langsung melebar, menatap kosong ke wajah mungil cantik yang begitu dekat dengannya. Ini, Chu Yao benar-benar menciumnya. Lu Yun benar-benar tidak pernah menyangka kalau adik kelima akan bersikap seperti ini. Situasi ini seperti kembali ke awal. Darah Lu Yun melonjak, dan nalurinya mengambil alih tubuhnya, dia menekan kepala Chu Yao dengan punggung tangannya dan menghisapnya dengan liar. Baru setelah Chu Yao menjerit kesakitan, dia menyadari bahwa dia terlalu kasar. Chu Yao mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan berkata dengan wajah memerah, "Kamu bilang, mempercepat aliran ki dan darah dapat membantumu pulih lebih cepat, jadi saya ingin mencoba metode ini, untuk melihat apakah itu akan berhasil, menjadi lebih efektif." Efisien. Tentu saja berhasil. Ciumanmu tidak hanya mempercepat aliran ki dan darah, tapi juga membuat ki dan darahku mendidih. Lu Yun memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya dan tidak tahan lagi menggoda Chu Yao. Dia berdiri dan berkata, "Istri kelima, terima kasih atas kerja kerasmu. Saya telah pulih sepenuhnya." Begitu cepat, Xiao Lu Yun, tolong berhenti bertahan. Sulit, tapi tidak sulit, lihatlah jika kamu tidak percaya padaku. Lu Yun merobek bajunya dan menyeka darah di tubuhnya, memperlihatkan dadanya yang kuat.
Lukanya berkeropeng, dan Chu Yao berseru betapa menakjubkannya dia saat melihatnya. Itu adalah luka di dada. Dalam waktu sesingkat itu, koreng terbentuk di kedua sisi tubuh. Mungkinkah kekuatan ciumannya begitu mendominasi? Jawabannya tentu saja tidak. Fisik Lu Yun sangat tidak normal, bahkan tidak lama setelah melahap darah Raja Kalajengking beracun itu, luka-lukanya sudah membentuk bekas luka. Adapun cara mempercepat pemulihan yang baru saja disebutkan, hehe, bapak-bapak tidak akan berkata apa-apa. Setelah memilih beberapa pakaian dari Danyang Cauldron dan mengenakannya, Lu Yun berkata, adik kelima, karena kamu telah menemukan lonceng pencarian jiwamu, mengapa tidak pergi ke Kunlun bersamaku untuk menghadiri pesta pernikahan? Dia tidak ingin membiarkan Chu Yao mengikuti Tian Miaozi lagi, jangan sampai terjadi hal lain lagi. Lebih meyakinkan untuk bersamanya. Kunlun, Akademi Yunsan. Pesta besar. Ukuran pastinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perjamuan itu tidak terbatas pada keluarga Mo, tetapi seluruh Akademi Yunsan telah terisi. Dari sudut pandang Lu Qinghe, ini disebut kartu. Sekarang hampir seluruh Kunlun mengetahui bahwa putrinya akan menikah dengan keluarga sekte rahasia, yang setara dengan keluarga super kaya di dunia budidaya. Jadi wanita sombong ini tidak bisa menutup mulutnya dan meregangkan kakinya sambil tertawa sepanjang waktu, sibuk menyapa tamu kemana-mana. Dan semua tamu ini memiliki latar belakang yang bagus. Kecuali anggota dari 4 keluarga besar dari keluarga Liu Sekte Rahasia dan Akademi Yunsan, serta beberapa tamu undangan khusus, yang lainnya semuanya berada di level pemimpin sekte dan tetua sekte utama. Terlihat betapa mengerikannya pemandangan tersebut. Dari sudut pandang keluarga sekte rahasia Liu, alasan mengapa mereka menyetujui pesta pernikahan Lu Qinghe sangat sensasional. Bagaimanapun, sekte rahasia telah disegel selama hampir 20 tahun. Dengan bantuan pesta pernikahan ini, di satu sisi, kami bisa mengetahui beberapa berita tentang Kunlun selama ini. Di sisi lain, dan yang terpenting, kami ingin menguji apakah dominasi mereka masih ada. Sangat puas dengan hasilnya. Pada pesta pernikahan ini, kecuali beberapa keluarga sekte rahasia yang masih dalam proses penyegelan, sebagian besar sekte budidaya lainnya telah tiba. Bahkan monster-monster tua yang berada di balik pintu tertutup pada tahap ramuan emas Dzogchen muncul secara langsung, tidak berani untuk tidak memberikan muka kepada sekte rahasia, termasuk dekan Akademi Yunsan. Perjamuan pernikahan ini dapat dianggap sebagai sinyal bahwa sekte rahasia keluarga Liu mengumumkan kembalinya mereka. Ada banyak topik di jamuan makan tersebut. Semua orang membicarakan tentang pernikahan kedua keluarga, penutupan Gunung Jiexing, dan kemudian situasi Kunlun saat ini. Di antaranya adalah pewaris wasiat Kaisar Qing yang lahir di Sekte Danyang beberapa waktu lalu. Banyak orang memberi selamat kepada Gu Qingsan, pemimpin Sekte Danyang. Gu Qingsan secara alami dalam suasana hati yang gembira dengan senyuman di wajahnya. Namun, ketika suara ucapan selamat ini sampai ke telinga Lu Qinghe, dia tidak bisa menahan cibiran diam-diam. Adapun pewaris Qingdi, mereka semua menjadi tidak berguna. Saya tidak tahu apa yang Anda ucapkan selamat, dan saya tidak tahu berapa lama Gu Qingsan masih bisa tertawa. Omong-omong, sepertinya pecundang itu tidak datang hari ini, kan? Ketika Lu Qinghe sedang menyapa para tamu, dia mencari sekeliling dan tidak melihat Lu Yun, jadi dia merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa putrinya tidak mau menyerah, dan dia sangat takut masalah apa yang akan terjadi setelah pria tidak berguna itu datang. Sebaiknya jangan datang. Pada saat ini, topik para tamu beralih ke Sekte Kaisar Pedang. Kelahiran penerus Kaisar Pedang bahkan lebih mengejutkan daripada penerus kehendak Kaisar Biru. Ketika dia mengetahui bahwa Sekte Kaisar Pedang telah dibangun kembali dan bahwa pemimpin sekte baru adalah pewaris Kaisar Pedang, seorang tetua dari keluarga Liu tiba-tiba menjadi tidak senang dan mendengus dingin, Liao Jinlun, pemimpin sekte Anda itu benar-benar hebat. Suatu kehormatan besar. Tetua keluarga Liu ini mungkin terlalu mabuk. Ketika dia mengetahui bahwa pemimpin baru Sekte Kaisar Pedang tidak hadir, dia jelas tidak ingin memberikan wajah keluarga Liu, jadi dia langsung menegurnya. Menghadapi ketidakpuasan para tetua keluarga Liu, Liao Jinlun hanya bisa tersenyum canggung, saya benar-benar minta maaf. Pemimpin sekte baru kami tidak datang dengan sengaja, tetapi karena dia berada dalam masa kritis terobosan selama periode ini dan sudah lama mengasingkan diri. Saya benar-benar tidak bisa keluar dari sini. Liao Jinlun juga sangat getir di hatinya. Pemimpin sekte baru hanyalah penjaga toko lepas tangan. Belum ada kabar sejak terakhir kali kami mengucapkan selamat tinggal. Bahkan Liao Jinlun tidak tahu seperti apa dia di balik topeng itu. Dia hanya tahu bahwa ketika mereka berpisah, pihak lain memberinya nama aslinya, Lu Yun. Selain itu, informasi lainnya salah. Namun, hal semacam ini adalah masalah internal sekte dan tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Jika tidak, jika orang luar mengetahuinya, mereka bahkan tidak akan tahu seperti apa pemimpin sekte mereka atau apa identitas spesifiknya, dan mereka mungkin menjadi bahan tertawaan Kunlun. Jadi Liao Jinlun hanya bisa menjawab bahwa Lu Yun sedang berlatih pengasingan dan tidak bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pesta pernikahan. Tetua keluarga Liu enggan dan mendengus, betapa bodohnya. Setelah pemimpin sekte Anda menyelesaikan retretnya, dia sebaiknya datang dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga Liu kami. Kata-kata ini sangat sombong, dan wajah Liao Jinlun tiba-tiba berubah menjadi jelek. Melihat suasananya tidak tepat, orang-orang di sekitarnya buru-buru merapikan semuanya, dan kemudian menghapus topik itu. Sebagai protagonis dari pesta pernikahan ini,
Mo Qingwan secara alami berdandan untuk hadir. Dengan penampilan dan sosoknya yang bagus, dia seharusnya menjadi pusat perhatian. Hal itu tidak bisa tidak membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Setelah beberapa diskusi, saya mengetahui bahwa ini adalah putri bungsu Lu Qingye yang telah lama hilang, dan baru saja kembali ke keluarga Mo beberapa waktu lalu. Dibandingkan dengan Mo Qingwan, penampilan gadis ini jelas lebih halus. Ketika semua orang memandangnya, Wang Bining sedikit mengernyit. Dia tidak ingin mencuri perhatian Mo Qingwan, dia juga tidak ingin menjadi fokus diskusi semua orang, jadi dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, ada begitu banyak orang yang hadir, dan mereka semua adalah sosok setingkat bos, tidak mungkin membungkam semua orang, ayo pergi. Lalu dia harus berpura-pura tidak mendengar apapun. Liu Yaner memperhatikan ketidaknyamanan Wang Bining dan berkata dengan narsis, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita cantik juga punya masalahnya sendiri. Karena Anda memakai mahkota ini, Anda harus menanggung bebannya. Tepatnya perkataannya tidak narsis, karena meja ini memang cantik dan enak. Baik itu Wang Bining, Ye Qingcheng, atau Liu Yaner sendiri, mereka semua adalah wanita cantik. Ye Qingcheng bersenandung lembut, selama itu tidak menimbulkan masalah. Dia sudah bisa merasakan banyak mata panas tertuju padanya. Liu Yaner berkata, mungkin tidak. Kami adalah saudara perempuan yang baik dengan Wang Bining. Wang Bining berasal dari keluarga Mo, dan sekarang keluarga Mo menikah dengan keluarga Liu. Dengan hubungan ini, seharusnya tidak ada kesulitan menemukan kami, kepala. Petik 2. Meskipun saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sekte rahasia, dilihat dari pemandangan yang begitu besar, keluarga Liu memiliki status transenden di Kunlun. Jika seseorang ingin menyentuh mereka, mereka harus berhati-hati terhadap keluarga Liu. Tidak bersalah. Ye Qingcheng tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebagian besar tatapan panas yang dia rasakan barusan berasal dari keluarga Liu, jadi keluarga Liu adalah orang yang paling dia harus waspadai. Wang Bining menghela nafas dan berkata, oh, alangkah baiknya jika Lu Yun kecil ada di sini. Selama Lu Yun duduk di samping mereka, hati mereka akan merasa nyaman. Ada apa, istri saudara perempuan keempat, apakah kamu sangat merindukanku? Begitu Wang Bining selesai berbicara, sebuah suara dengan sedikit tawa lucu tiba-tiba terdengar dari samping, yang mengejutkan semua wanita cantik. Tanda tanya, suara ini sangat familiar, kecuali gangster kecil Lu Yun itu, tidak ada yang berani menggodanya secara langsung. Lagi pula, orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang berstatus. Sekalipun mereka mendambakan tubuh gadis-gadis ini, mereka tidak boleh menunjukkannya terlalu jelas di depan umum, jika tidak mereka akan kehilangan statusnya. Lu Yun tidak memiliki keraguan seperti itu. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di sekitar saya. Juga hadir bersama Lu Yun adalah Chu Yao. Sebelum mereka memasuki Kunlun, mereka menyingkirkan 28 jeruji besar, dan Lu Yun mengambil alih pedangnya dan bergegas ke Akademi Yunsan bersama Chu Yao. Lu Yun teringat Liu Zifeng pernah berkata bahwa tiang besar sepanjang 28 meter ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh kakek Liu Zifeng, namun kemudian dicuri oleh orang-orang dari Sekte Tianpi. Jika Lu Yun terus mengendarai alat transportasi ajaib ini, dia akan menjadi terlalu sombong dan pasti akan menimbulkan komplikasi. Dengan kekuatan Lu Yun, dia tidak takut masalah, tapi tidak perlu mencari masalah. Lu Yun kecil, Meong, melihat Lu Yun muncul, Wang Bining berdiri dengan semangat dan bergegas menuju Lu Yun. Di saat yang sama, Wang Kai juga berteriak kegirangan dan berubah menjadi bayangan hitam dan melompat ke arah Lu Yun. Wang Kai sangat sedih ketika dia mengikuti Liu Yaner karena Liu Yaner terlalu pilih-pilih tentang hal itu. Dia terus menggantungnya dengan botol sari darah, tetapi hanya memberikannya sedikit setiap kali. Mengapa menggunakan sutra untuk mendeskripsikannya alih-alih tetes? Karena Liu Yaner benar-benar mencelupkan rumput beludru dari mulut botol secukupnya, lalu mengoleskannya ke mulut Wang Kai. Diperkirakan sebotol kecil sari darah ini cukup untuk digunakan selama beberapa tahun. Tentu saja Wang Kai tidak senang. Anda bekerja keras untuk menyenangkan, tetapi yang Anda dapatkan hanyalah hal kecil ini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti anjing yang menjilat? Lu Yun masih berani. Oleh karena itu, Wang Kai tampak lebih bersemangat daripada Wang Bining ketika dia melihat Lu Yun. Tolong beri aku pelukan. Tanpa diduga, Lu Yun menendangnya, ayo, manusia dan kucing memiliki jalan yang berbeda, kita tidak cocok satu sama lain. Dia kemudian merentangkan tangannya dan memeluk Wang Bining. Meong, Wang Kai memamerkan taringnya pada Lu Yun dengan kebencian dan kemarahan, seolah dia mengutuk Lu Yun karena ketidakadilan. Lu Yun terlalu malas untuk memperhatikannya. Bining, kamu adalah seorang gadis muda yang belum meninggalkan pengadilan, bagaimana kamu bisa berpelukan dengan seorang pria? Mengapa kamu tidak melepaskannya? Tiba-tiba sebuah suara kejam terdengar, dan Lu Qingye berjalan mendekat dengan sebuah muka jelek. Awalnya, keluarga Liu telah memberinya semua kartu yang dia minta pada hari besar hari ini. Lu Qingye tidak tahu betapa bangganya dia, tetapi ketika dia melihat adegan ini, suasana hatinya yang baik langsung menghilang. Alasan utamanya adalah setiap kali Wang Bining memeluk Lu Yun, dia suka menggantung lehernya dengan kedua tangannya, lalu mengangkat kakinya untuk melingkari pinggangnya, dan menggantungkan seluruh tubuhnya di tubuh Lu Yun. Sikap ini sangat ambigu dan sulit untuk tidak memikirkannya. Apalagi keindahan di meja ini sudah lama menjadi incaran perhatian rahasia semua orang, sehingga saat adegan ini muncul, banyak orang yang langsung menunjukkan ekspresi keheranan.
Siapa lelaki ini? Sepertinya dia memiliki hubungan dekat dengan putri kecil keluarga Mo. Lu Qingye juga berharap dapat membantu Wang Bining memilih menantu yang baik di masa depan. Sekarang mereka berdua berpelukan secara ambigu, bagaimana mereka bisa menangkap ikan besar lainnya di masa depan. Namun, saat menghadapi omelan Lu Qingye, Wang Bining tidak mau memperhatikannya sama sekali, dan masih menempel pada Lu Yun seperti gurita. Selama hari-hari pelatihan di Akademi Yunsan, dia sangat merindukan Lu Yun kecil. Jika Xiao Lu Yun tidak datang ke pesta pernikahan ini, Wang Bining pasti akan kembali bersama kakak perempuan tertua dan ketiga untuk menemui Xiao Lu Yun. Dalam hati Wang Bining, dia selalu percaya bahwa yang berada di luar Kunlun adalah rumahnya, dan keluarga Mo sama sekali tidak bisa memberinya rasa memiliki. Jika Lu Yun tidak memintanya untuk tinggal dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya di sini untuk berlatih, yang akan bermanfaat bagi masa depan, Wang Bining tidak akan bersedia tinggal di Akademi Yunsan dan keluarga Mo. Kakak keempat, sebaiknya kamu turun dulu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, akan ada banyak peluang di masa depan. Tidak, saya tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Wang Bining menolak dengan sengaja. Apakah kamu ingin aku mempermalukan diriku sendiri di depan umum? Apa maksudmu? Wang Bining tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah tubuhnya. Kemudian dia menyadari arti kata-kata Lu Yun, wajahnya menjadi sedikit merah, dan dia berkata dengan marah, benar saja, dia masih gangster yang sama seperti sebelumnya. Apa hubungannya ini dengan menjadi gangster atau tidak? Pria berdarah kuat manapun akan bereaksi jika wanita cantik seperti Anda memeluknya dalam posisi intim, bukan? Tidak normal jika tidak bereaksi. Lu Yun dianiaya. Namun, setelah menyadari sesuatu yang aneh, Wang Bining masih melompat dari Lu Yun dengan patuh. Lu Yun segera menemukan kursi di sebelahnya dan duduk, dan mengambil posisi duduk yang sesuai. Pistol tekanan taktis. Nyonya Lu, saya tidak tahu siapa pemuda ini. Tampaknya dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Ling Qianjin. Pada saat ini, seseorang tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan ini dan memandang Lu Yun dengan sedikit permusuhan. Pecundang sialan, kamu seharusnya tidak berada di sini. Lu Qingye mengumpat dengan keras di dalam hatinya, tetapi reaksinya juga sangat cerdas. Dia memikirkan kata-kata itu dalam sekejap, dengan sengaja tersenyum lembut dan berkata, kamu pasti pernah mendengar beberapa rumor. Putri kecilku Bingning pernah mendengarnya, telah berpisah sejak dia masih kecil. Saya baru saja kembali ke rumah Mo belum lama ini. Selama bertahun-tahun mereka berpisah, dia dan Lu Yun, pemuda luar biasa ini, selalu rukun sebagai saudara kandung. Faktanya, setelah mengetahui hubungan antara Bing Ning dan Lu Yun, saya juga bersedia memperlakukan Lu Yun sebagai anak baptis saya, bukan Lu Yun. Petik 2. Seperti yang dijelaskan Lu Qingye, dia menepuk bahu Lu Yun sambil tersenyum, berharap suaranya menyebar ke seluruh Akademi Yunsan, memberitahu semua orang bahwa hubungan antara Lu Yun dan Wang Bining hanyalah hubungan kakak dan adik. Memuji Lu Yun atas keunggulannya hanyalah peringatan bagi Lu Yun untuk tidak berterima kasih, jika tidak saya akan membeberkan rahasia yang mengubah Anda menjadi orang yang tidak berguna. Setelah semua orang mendengar penjelasan ini, mereka akhirnya mengalihkan pandangan bermusuhan mereka, namun beberapa orang masih berkata dengan tidak puas, meskipun mereka bersaudara, bagaimanapun juga, pria dan wanita itu berbeda, jadi kita harus menjaga jarak untuk menghindari kesalahpahaman. Yang aku bicarakan adalah, Lu Yun dan Bing Ning, kalian berdua harus lebih memperhatikan di masa depan. Punya jari di kue. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya dan wajah Lu Qingye, Lu Yun hanya ingin memberi mereka 4 kata ini. Bagaimana cara saya bergaul dengan saudara perempuan saya yang keempat dan istri saya? Sekarang giliran Anda untuk menunjukkannya kepada saya. Lu Qingye juga berpura-pura baik hati dan berkata bahwa dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai anak baptisnya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku adalah ayah baptismu? Betapa menariknya ini. Lu Yun mencibir, Bibi, sepertinya kamu tidak mengatakan itu sebelumnya, kan? Bukankah itu yang kamu katakan? Senyuman di wajah Lu Qingye membeku, dan telapak tangan di bahu Lu Yun sedikit lebih kuat, dengan peringatan yang lebih kuat, tapi dia tetap mempertahankan senyuman palsu, haha, Bibi, akhir-akhir ini aku sedikit pelupa. Jika bukan itu yang kamu katakan, apa maksudmu? Kamu bilang kamu menyetujui pernikahan Bing Ning denganku. Tanggalnya sudah ditentukan, tapi karena alasan tertentu, ditunda tanpa batas waktu, kata Lu Yun dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kejam Lu Qingye jelas bergerak-gerak. Brengsek, sialan, saya pikir dia bijaksana dan tahu bagaimana maju dan mundur ketika dia pergi, tapi saya tidak menyangka dia masih sebodoh itu. Mengapa Anda diizinkan untuk menunda tanpa batas waktu? Apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya mengungkapkan rahasia Anda kepada publik? Kamu menunda Bing Ning. Lu Qingye menunduk dan menatap tajam ke arah Lu Yun. Melihat kertakan gigi, dia sepertinya ingin menelan Lu Yun hidup-hidup di tempat. Xiao Lu Yun tidak menundaku. Aku tidak bisa menikah dengan pria manapun kecuali dia dalam hidup ini, kata Wang Bining tiba-tiba. Bahkan Wang Bining mengatakan ini, dan ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi menarik. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir itu bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menemukan kuncinya. Keangkuhan Lu Qingye adalah hal yang terkenal, pasti pemuda itu pada awalnya penuh kasih sayang. Belakangan, setelah Wang Bining kembali ke keluarga Mo, Lu Qingye merasa bahwa Lu Yun tidak layak, jadi dia memukulinya berpasangan dengan tongkat.
Menarik, sebagian besar tokoh besar yang hadir tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Mereka hanya menganggapnya sebagai kesenangan. Hanya mereka yang mengamati kecantikan Wang Bining sekali lagi menunjukkan permusuhan mereka terhadap Lu Yun melalui mata mereka. Anak ini agak bodoh. Karena dia tidak disukai oleh Lu Qingye, itu berarti dia sendiri tidak memenuhi syarat. Dia berani membuat keributan di acara besar seperti itu. Apa salahnya menjadi tidak punya otak? Lu Qingye tampak jelek dan memarahi, Bining, jangan konyol. Aku tidak main-main. Wajah Wang Bining menjadi dingin dan dia berkata dengan jujur, jika Xiao Lu Yun tidak memintaku untuk tinggal di keluarga Mo, menurutmu apakah aku bersedia untuk tinggal? Mulia, tapi aku bahkan tidak repot-repot mendaki tinggi. Wang Bining tumbuh besar di luar dan memiliki sedikit kasih sayang terhadap keluarga Mo. Jika dia harus memilih salah satu, dia pasti akan memilih untuk kembali ke kehidupan sebelumnya tanpa ragu-ragu. Lu Qingye gemetar karena marah, bingung. Kamu sangat bingung. Bukannya kamu tidak tahu bahwa anak ini telah berubah menjadi orang yang tidak berguna? Nyonya, tenanglah. Tepat ketika Lu Qingye hendak meledak, Mo Wensan, yang selalu patuh, tiba-tiba membuka mulutnya untuk membujuk, namun malah dimarahi oleh Lu Qingye, diam. Mo Wensan, seorang istri yang tegas, tidak berani berbicara. Semua orang di sekitar saling memandang. Mo Wensan adalah satu-satunya orang di Kunlun yang takut pada istrinya. Tetapi, Lu Qingye memang bertindak terlalu jauh. Di depan umum, Anda harus memberi wajah Mo Wensan, bukan? Biasanya, Lu Qingye pasti tidak akan bisa memarahi Mo Wensan dengan keras di depan banyak orang, tapi dia terlalu emosional sekarang. Ini semua salah Lu Yun. Nyonya Lu, mengapa repot-repot dengan junior di hari besar ini? Ya, Nyonya Lu, jika Anda membuat keributan seperti itu, saya khawatir akan membuat keluarga Liu tidak puas. Lebih baik tenang. Jika ada konflik, Anda bisa menyelesaikannya secara pribadi setelah pesta pernikahan selesai. Petik 2. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul, satu adalah Gu Qingsan, kepala sekte Danyang, dan yang lainnya adalah Zhu Liu dari keluarga Zhu di Akademi Yunsan. Warisan Lu Yun atas wasiat Kaisar Qing diperoleh dari sekte Danyang, sampai batas tertentu, ia adalah anggota sekte Danyang. Selain itu, kekuatan luar biasa Lu Yun mampu dengan mudah menghancurkan Weng Zhengyuan dari sekte pedang hantu Qingshan sangat ingin memeluk paha ini. Dia datang untuk membujuk saya, dan itu masuk akal. Dan Zhu Liu, hal yang sama berlaku untuk alam. Sejak Zhu Gaofeng dibunuh oleh Lu Yun, Zhu Liu menjadi kepala baru keluarga Zhu. Untuk merahasiakannya, dia juga mengklaim bahwa Zhu Gaofeng sendiri telah berlatih keterampilan sihir dan meninggal mendadak. Selain mewaspadai kekuatan Lu Yun, Zhu Liu juga punya alasan lain untuk berdiri, yaitu karena Lu Yun telah menanamkan tanda jiwa di benaknya, yang setara dengan mengakui Lu Yun sebagai tuannya. Tidaklah pantas untuk tidak melakukan apapun. Tentu saja, tidak ada orang lain yang mengetahui alasan ini. Mereka hanya mengira mereka berdua bosan dan keluar untuk menjadi pembawa damai. Lu Qingye memandang Gu Qingsan, lalu Zhu Liu. Dia dapat memahami bahwa Gu Qingsan akan berdiri dan berbicara, tetapi apa yang terjadi pada Zhu Liu? Apakah orang ini juga mengetahui identitas Lu Yun sebagai pewaris Kaisar Qing? Ataukah itu hanya tindakan yang tidak disengaja? Gu Qingsan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Kamu membuat taruhan yang salah kali ini. Lu Qingye mencibir. Suasana pun akhirnya tak lagi seru seperti dulu. Karena perkataan Zhu Liu masuk akal, ini adalah pesta pernikahan, jika terus berlanjut maka keluarga Liu akan tidak puas. Setelah Lu Qingye bangun, dia masih tahu cara mengukur sesuatu. Gu Qingsan menjadi kebingungan karena kata-kata Lu Qingye. Taruhan yang salah. Apa artinya? Ayah ibu. Pada saat ini, Mo Qingwan berjalan menuju Mo Wensan dan Lu Qingye, dan secara alami melihat Lu Yun di arah yang sama, dengan warna-warna kompleks bersinar di matanya yang jernih. Datang bersamanya adalah protagonis lain dari pesta pernikahan, Liu Zifeng. Keduanya mendengar gerakan ketika mereka berada jauh. Ketika Liu Zifeng melihat bahwa orang yang bertengkar dengan Lu Qingye adalah Lu Yun, dia hampir kehabisan akal. Seperti Zhu Liu, dia telah ditanami tanda jiwa oleh Lu Yun.